Selamat siang Ibu Desi, perkenalkan nama saya Elisi Duka dengan NIM 8252100095 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Hari ini saya akan mempresentasikan UTS Database Design and Management yang saya buat. Saya akan mulai share screen-nya. Oke, yang pertama itu untuk soal A, yaitu membuat ERD dengan notasi Connolly dan Beck dan chain notation dari Appendix B1. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu notasi Connolly dan Beck yang saya buat. Di sini ada 10 entity, yaitu ada NOK, singkatan dari Next of Kin, lalu ada course, student, students advisor, invoice, list, student flat, all of residence, accommodation staff, dan juga inspection. Di sini inspection-nya itu adalah weak entity karena dia itu dihasilkan dari relasi inspected antara accommodation staff dan juga student flat. Jadi kalau relasi ini tidak ada, maka tidak ada juga entity inspection. Jadi dia adalah weak entity. Di sini saya akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu dari student. Student ini memiliki NOK, next of kin, dan dia juga bisa tidak memiliki sama sekali next of kin. Dan satu next of kin itu adalah punyanya satu student. Dan juga ada course. Course itu di-attend by student. Dan kenapa di sini multiplicity-nya itu saya menggunakan one to many? Karena di soalnya itu tertulis each student associated with a single course. Dan student ini juga assigned ke student advisor. Dan di student advisor-nya ini saya juga menambahkan student advisor ID yang saya jadikan primary key. Lalu student itu membuat agreement untuk list sewa. Dan yang disewakan itu apa? Yang disewakan itu ada student flat dan juga hall of residence. Dan kenapa di sini itu multiplicity-nya saya memilih one to many? Karena student flat-nya itu bisa ada banyak dan hall of residence-nya itu juga bisa ada banyak ya untuk disewakan. Dan hall of residence ini nanti akan di manage oleh accommodation staff dan juga accommodation staff itu akan melakukan inspeksi ke student flat. Lalu saat studentnya ini melakukan agreement untuk list, akan menghasilkan sebuah invoice, dan invoice ini nanti akan dikirim ke student dan akan dibayarkan juga oleh student. Dan kenapa saya menggunakan dua relasi? Karena multiplicity yang saya gunakan juga berbeda. Jadi fungsinya juga berbeda. Oleh karena itu saya menggunakan dua relasi dari invoice ke student. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan chain notation untuk appendix B1 juga. Ini di chain notation ini saya membuat next of kin-nya sebagai weak entity. Kenapa? Karena dia itu tergantung kepada student. Jadi kalau di kalau tidak ada student, maka tidak ada juga next of kin. Dan di next of kin ini dia juga tidak memiliki primary key. Jadi primary key-nya itu bergantung ke student. Lalu untuk atribut yang di garis bawah ini itu adalah primary key. Jadi course primary key course number dan student primary key-nya matriculation number. Dan karena ini tidak muat atributnya, jadi saya membuat etc. Lalu invoice primary key-nya invoice number. Dan juga student flat itu ada dua primary key, place number dan flat number. Dan hall of residence juga ada dua primary key, place number dan hall number. Dan ini hall numbernya saya juga menambahkan sendiri karena di kedua-duanya ini terdapat place number. Dan supaya dia itu tidak sama dua-duanya, bisa dibedakan, itu menggunakan tambahan primary key yang saya buat itu hall number, flat number. Jadi
kedua-duanya akan beda. Lalu staff primary key-nya itu staff number, dan inspection ini tidak memiliki primary key karena dia itu weak entity, dan dia ini dihasilkan dari relasi accommodation staff dengan student flat. Jadi seperti ini notasi chain-nya. Lalu selanjutnya ada ER dari soal appendix B1 juga. Di ER ini saya menambahkan beberapa spesialisasi. Ada Hall of Residence, saya spesialisasi. Lalu student juga saya spesialisasi, saya tambahkan subclass. Invoice juga saya tambahkan subclass. Student flat, inspection, dan accommodation staff juga. Di student saya menambahkan subclass, yaitu waiting list dan renting a room. Kenapa? Karena kenapa dia itu participation constraint-nya itu mandatory? Karena setiap student itu harus masuk ke antara dua subclass ini, antara waiting list atau dia sedang renting a room. Dan kenapa or? Karena hanya bisa salah satu saja, tidak bisa kedua-duanya sekaligus. Dan ini tuh subclass berdasarkan status di siswa itu. Lalu di invoice saya menambahkan 3 subclass, ada check, visa, dan cash. Dan kenapa di sini optional or? Karena di invoice, karena saat student ini membayar invoice, dia itu bisa membayar menggunakan selain 3 ini. Contohnya dia membayar menggunakan credit card. Jadi karena tidak termasuk 3-3-nya, maka saya buat participation constraint-nya itu optional. Dan kenapa disjoin constraint-nya itu or? Karena dia hanya bisa membayar menggunakan satu payment method saja. Metodenya hanya satu saja, tidak bisa dibagi dua gitu. Lalu student flat, saya menambahkan subclass. Ada group of 3, 4, and 5. Kenapa? Karena di soalnya tertulis bahwa student flat itu punya kamar. Kamarnya itu ada yang isinya 3, 4, 5. Lalu kenapa dia optional or? Karena bisa saja studentnya ini tidak termasuk ke tiga-tiga sini. Bisa saja dia ada di single room milik of residence. Dan kenapa ini or? Karena hanya bisa memilih salah satu saja, tidak bisa sewa dua-duanya sekaligus di waktu yang sama. Dan Hall of Residence ini saya menambahkan subclass, yaitu single room, karena memang dia cuma punya single room saja. Dan kenapa di sini opsional? Karena bisa saja dia ada di student flat, tidak di Hall of Residence. Dan juga kenapa saya tidak memakai disjoint constraint, karena di sini cuma ada satu subclass. Dan disjoint constraint itu dipakai kalau subclassnya lebih dari satu. Dan di inspection saya juga menambahkan subclass, yaitu good condition dan bad condition. Jadi setelah nanti si accommodation staff-nya ini inspeksi student flat, dia itu akan menentukan apakah itu kondisinya baik atau buruk, dan itu mandatory or. Jadi dia harus menentukan dan cuma bisa menentukan salah satu, bisa baik bisa buruk, tidak bisa sedang-sedang. Dan di accommodation staff juga saya menambahkan subclass, ada hall manager, cleaner, dan administrative assistant. Dan kenapa di sini participation constraint-nya saya memilih menggunakan optional? Karena ada accommodation staff yang tidak termasuk ketiga ini. Contohnya itu inspektor. Nanti akan kelihatan saat normalisasi tabel bahwa ada staff yang tidak termasuk ketiganya. Jadi saya menggunakan opsional dan or. Kenapa? Karena setiap accommodation staff itu posisinya itu hanya satu saja, tidak bisa dia memegang dua posisi sekaligus. Lalu selanjutnya untuk yang soal C, ini ada tabel universal. Pertama, ini untuk normalisasi tabel. Yang pertama saya membuat tabel universalnya terlebih dahulu. Ini gabungan antara semua atribut yang ada di atas tadi, yang ada di sini. Itu saya jadikan satu tabel. Iya. Saya jadikan satu tabel, tapi karena tidak muat, jadi tabelnya kepisah-pisah ke bawah gitu, tapi aslinya itu nyambung. Dan di sini itu bisa dilihat dia itu masih ada
masih ada composite attribute karena dia itu belum dilakukan normalisasi. Jadi dia masih ada composite attribute dan nilainya juga masih belum atomik, masih bisa dibagi-bagi. Dan saat saya melakukan normalisasi ke first normal form, di sini bisa dilihat bahwa tidak ada lagi composite atributnya. Tadi kan ini di sini ada full name, ada composite nih bisa dibagikan nilainya. Address juga komposit, terus di sini NOK address-nya juga komposit, staff name, staff address juga komposit. Dan saat sudah di dekomposisi ke first normal form, sudah dinormalisasi, sudah tidak ada lagi yang komposit dan semuanya itu sudah nilainya bersifat atomik, itu tidak bisa dibagi-bagi lagi. Tidak bisa dibagi-bagi lagi. Lalu untuk yang second normal formnya, di sini saya membuat ada pertama ada tabel student. Nah, di tabel student ini tuh ada dia itu primary key-nya itu matriculation number. Nanti primary key-nya akan saya tulis di saat normalisasi juga, di paling terakhir. Nah, di sini itu tabel student-nya seperti ini. Kan tadi ini masih nyambung semua di first normal form, semua masih nyambung, cuma karena tidak muat, jadi saya pisah-pisah, enter-enter. Tapi pas di sini sudah ada beberapa tabel, sudah kepisah. Tabelnya ada tabel student, ada tabel course, ada tabel student advisor, ada tabel list, ada tabel staff, invoice, student flags, dan hall of residence. Nah, di sini saya pisah itu untuk menghilangkan partial dependency-nya. Jadi, di tabel ini kan banyak sekali partial dependency-nya. Contohnya itu Fname, Lname, street, city, postcode, DOB, sex, atau of student, nationality, book status, special need, comment, current status, itu semua bergantung ke matriculation number saja. Sedangkan PK-nya itu ada matriculation number, course number, SAID. Jadi kalau dia bergantung ke sebagian, maka itu partial dependency. Dan di second normal form itu tidak boleh ada partial dependency. Jadi ini adalah hasil tabel setelah partial dependency-nya hilang. Nah, seperti ini. Dan kenapa di sini ada null, tapi di flat number itu tidak ada null? Karena flat number ini primary key, jadi semua primary key itu nggak boleh ada null. Jadi di sini primary key contohnya di sini matriculation number, itu tidak ada null, course number tidak ada null, SA.ID, list number, staff number, invoice number, itu tidak ada null juga, flat number juga tidak ada null. Nah, itu primary number juga. Dan untuk yang third normal form itu tidak, itu saya menghilangkan transitive dependency. Third normal form saya menghilangkan transitive dependency, jadi ini adalah hasilnya. Perbedaannya di second normal form ini, kalau di second normal form studentnya ini masih bergabung ke NOK, next of kin, tapi saat di third normal form karena next of kin-nya itu tidak bergantung, karena ada dari next of kin yang tidak bergantung ke si matriculation number, maka saya memisahkan tabel student dan next of kin. Contohnya itu relationship. Relationship ini kan tidak tergantung ke si matriculation number. Jadi dia itu bergantung ke NOK name. Jadi saya memisahkan tabelnya karena dia itu transitive dependency, tidak bergantung ke primary key manapun.
Lalu untuk PK-nya ini ada matriculation number, terus ada student advisor ID, dia itu refers ke student advisor table. Lalu ada postcode yang refers to address table. Lalu ada course number yang refers to course table. Dan di sini itu, oh ya, di sini saya juga memisahkan tabel address. Saya jadi buat tabel address tersendiri karena address ini juga transitive dependency. Jadi street dan city ini tergantung ke postcode, di mana postcode ini itu bukan primary key. Jadi saya memisahkan tabel address. Lalu ada tabel student advisor. Student advisor yang PK-nya ini SAID dan dia tidak memiliki FK. Kenapa? Karena di FK-nya itu ada di child table-nya, bukan parents table-nya. Lalu ada tabel NOK. Ini dia tidak memiliki PK karena dia ini weak entity. Dan FK-nya itu dia postcode yang refers to address table. Lalu ada tabel course. Tabel course ini dia PK-nya course number. Dan kenapa dia tidak memiliki FK foreign key? Karena foreign key-nya itu tadi ada di sini, ada di student child table-nya, bukan di parents table-nya. Dan di Hall of Residence dia juga tidak memiliki foreign key, karena nanti foreign key-nya akan ada di tabel list yang merupakan child table. Lalu di PK-nya ada dua, ada whole number dan juga ada place number untuk membedakan dia dengan student flat. Dan di student flat-nya itu dia juga tidak memiliki dia tidak memiliki foreign key karena foreign key-nya nanti ada di tabel list dan PK-nya itu ada dua juga untuk membedakan dia dari Hall of Residence. Dan di list itu FK-nya cukup banyak karena dia merupakan child table. Ya, FK-nya cukup banyak. Dan dia dimiliki satu primary key yaitu list number dan matriculation number yang refers to student table, hall number dan place number yang refers to hall of residence table dan ini bisa dilihat kan place numbernya sama tapi jadi yang untuk membedakan itu hall number dan flat numbernya yang refers to student flat table. Lalu di invoice ini primary key-nya ada invoice number dan FK yang juga cukup banyak, ada list number yang refers to list table, lalu ada matriculation number, refers to student table, whole number dan place number refers to hall of residence table, dan flat number, place number refers to student flat table. Nah, di sini kan di invoice dia method of payment-nya kan ada menggunakan credit card, jadi dia tidak termasuk ke yang Visa, cek atau cash. Jadi tadi apa option. Terus di staff number-nya itu PK-nya staff number dan FK-nya itu postcode. Nah, postcode ini refers to address table. Nah, di sini inspection dia tidak memiliki PK karena dia itu tadi um, dia itu weak entity. Dan dia itu punya foreign key yaitu staff number refers to staff table, yaitu ada juga flat number dan place number refers to student flat table. Dan kenapa tidak ada yang refers ke hall of residence? Karena yang diinspeksi itu hanya student flat saja, tidak menginspeksi si hall of residence. Jadi hall of residence itu tidak ada inspection. Lalu untuk tabel address itu ada PK yaitu postcode dan FK-nya itu tidak ada karena dia itu parent table. Dia tidak memiliki FK. Dan street dan city ini bergantung ke postcode. Nah, untuk yang soal D, itu membuat IRD dari appendix B3 dengan notasi Connolly dan Beck. Ini adalah IRD yang saya buat.
Jadi, ini saya menjelaskan dari passion-nya terlebih dahulu. Jadi, di sini total itu ada 18 entity, total semua 18 entity. Dan pertama saya akan menjelaskan dari passion terlebih dahulu. Em, jadi nanti kan setiap patient nanti diperiksa oleh dokter. Jadi dokter itu refers patient dan patient itu nanti punya next of kin. Dan dokter itu kerja di klinik, jadi setiap klinik itu pasti punya dokter. Dan satu klinik itu bisa banyak dokter. Dan juga setelah itu patient itu melakukan attend ke appointment. Setelah attend akan dibedakan jadi inpatient atau outpatient. Nah, kalau dia outpatient, dia bakal datang ke outpatient klinik. Tapi kalau dia inpatient, dia akan menggunakan kasur di bangsal, di ward. Di ward, di ward. Lalu, di ward itu ada staff work in ward. Nah, staffnya ini dia punya qualification dan work experience. Jadi dia harus punya kualifikasi, tapi kalau dia nggak punya pengalaman kerja juga nggak apa-apa, bisa jadi staff. Kenapa dia harus punya kualifikasi? Karena kalau dia tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, dia tidak bisa menjadi seorang staff. Tapi kenapa work experience-nya itu boleh nol? Karena bisa saja yaitu fresh graduate yang tidak memiliki experience sekali. Lalu nanti staff ini akan examine appointment dan dia itu juga akan look after patient. Ini kenapa dia look after patient? Karena staff ini bisa aja suster. Suster kan look after patient. Lalu staff itu akan make requisition untuk merequest surgical and non-supply dan pharmaceutical supply. Nah, nanti itu wardnya itu akan receive nih requisition-nya yang dibuat oleh staff. Nah, habis itu nanti akan ada supplier yang menyuplai pharmaceutical supply dan surgical supply. Nah, setelah itu kan patient. Patientnya itu nanti takes medication. Dia ngambil obat dan kenapa obatnya itu formnya itu bentuknya itu pharmaceutical supply aja? Karena menurut saya patient itu ngambilnya itu hanya berupa obat-obatan drug. Dia tidak mengambil item 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 menurut saya itu dia tidak mengambil seperti sarung tangan yang dipakai dokter atau jarum suntik atau apapun itu. Oleh karena itu medication-nya itu hanya memiliki relasi ke pharmaceutical supply tapi tidak memiliki relasi ke surgical and non supply. Karena patient-nya itu tidak membawa barang-barang yang item-item item-item sakit. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.